Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap kabarnya luar biasa. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi Jalan serta Yesus. Bangkit berdiri adik-adik. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Jalan serta Yesus. 1, 2, 3, iya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, kita satukan hati kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa yang baik, jika sebentar kami akan mendengarkan hafalan serta firman Tuhan yang boleh menyapa kami pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, membukakan pintu hati kami untuk kami mendengarkan serta dapat memahaminya dengan baik. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan tetap senantiasa memberikan kesehatan dan juga panjang umur. Terima kasih Yesus, amin. Baik adik-adik, hafalan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kakak ulangi. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Baik adik-adik, kita kembali bernyanyi K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Bagi bernyanyi adik-adik, ikutin gerakan kakak ya. 1, 2, 3, iya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kakak akan bacakannya untuk kita semua. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu
Pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Dan adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu ikut serta menolong sesama. Dari cerita Alkitab yang kita dengarkan tadi adalah seorang Naaman, yaitu tentara panglima Raja Aram. Dia itu sangat disayangi oleh Raja Aram. Tapi sayang sekali adik-adik, dia itu punya penyakit kusta. Penyakit kusta itu gatal-gatal badannya, buntu-buntu semua sana sini. Sudah banyak tabib-tabib, dokter dipanggil untuk mengobati si Naaman ini kan, tapi dia nggak sembuh-sembuh. Suatu malam si Naaman ini mau tidur, gatal-gatal badannya, mengeluh dia. Ketika kita pun tidak tidur, tidak mandi, satu harian saja sudah gatal-gatal badan kita kan, nggak nyaman kita tidur. Apalagi si Naaman adik-adik, dia itu punya sakit penyakit kusta kan, betul-betul badannya semua gatal-gatal badannya, digaruk-garuknya, bau. Dia berpikir, seberapa banyak pun uang yang kukeluarkan memanggil orang-orang tabib dokter yang mau mengobati aku, tetap saja aku tidak suka. Tetapi adik-adik, seperti yang diceritakan tadi, adalah seorang gadis Israel yang ditawan orang Aram ini kan. Diambil si Naaman inilah jadi asisten rumah tangganya, jadi pembantunya di rumah, yang membantu istrinya di rumah. Dibilang gadis Israel inilah kepada nyonyanya, kepada istri Naaman dan Naaman ini, nyonya, tahunya aku adanya seorang nabi di Samaria, dia itu bisa menyembuhkan penyakit kusta. Nah, gitu dibilangnya sama nyonya, sama tuannya, sama si Naaman ini. Nabi itu namanya si Elisa. Kemudian pergilah si Naaman ini, dikasih tahu nyala sama Raja Aram kan. Kayak gini lah dibilang gadis Israel itu loh raja, kayak gini-gini. Apa dibilang si Raja Aram ini? Pergilah kau, akan kukirimkan nanti suratku kepada Raja Israel. Kayak gitu pergilah si Naaman menemui si Elisa. Kayak gitu dalam kehidupan kita sehari-hari adik, bahwa kita harus ikut serta menolong sesama kita. Jika di rumah mama kita memasak, kita harus membantu mama kita. Jika kita sudah mau menyiapkan makanan prepare, makan pagi, siang, malam, kita harus membantu mama kita menyiapkan piring, gelas, minum gitu kan. Kita harus membantu mama kita. Di masa pandemi COVID-19 ini juga, ketika saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 ini, kita juga harus ikut serta menolong sesama kita. Bagaimana caranya adik-adik? Mendoakan saudara-saudara kita. Jika kita punya rezeki, kita harus mendonasikannya untuk saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 ini. Dan kita juga yang tinggal di rumah harus mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana caranya adik-adik? Memakai masker dengan benar, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kurangi mobilitas keluar rumah, harus tetap stay di rumah saja. Ketika orang tua kita pergi untuk membeli bahan makanan, kita harus mengingatkan orang tua kita untuk memakai masker. Dan juga kalau bisa dibawalah hand sanitizer, dan menjaga jarak juga ya adik-adik. Bernyanyi lagi adik-adik, lagunya seperti ini. Naaman sakit kusta disuruh Elisa. Diikuti ya adik-adik. 1, 2, 3, iya. Naaman sakit kusta disuruh Elisa, tenggelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa, tenggelam 7 kali di sungai
kita akan berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, dan tunduk kepala. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang maha baik dan luar biasa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Boleh menyampaikan kepada kami bahwa kami harus ikut serta menolong sesama kami, menolong mama papa dan juga teman-teman kami yang sedang kesusahan, yang kemalangan nih Bapak. Bapak yang baik, berkatilah kami dan juga anak-anakmu, adik-adik sekolah di dunia Bapak. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa kami harus ikut serta menolong sesama kami, mendoakan mereka ya Bapak, serta membantu mereka jika kami rezeki cukup, kami boleh memberikan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati juga saudara-saudara kami ya Bapak yang sedang kesusahan ataupun yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka ya Bapak. Bapak yang baik, kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati kami apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan dan aktivitas kami selanjutnya. Kami minta tolong kiranya Tuhan ikut campur tangan dalamnya. Terima kasih Yesus, terpuji termulia nama-Mu Bapa kita sama-sama. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin adik-adik, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lain waktu.